Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa kali ini saya akan kembali melanjutkan merangkum alur film The Flash untuk season 8 pada episode 13 dan 14. Dan seperti biasa sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film dimulai memperlihatkan Bear dan timnya yang kini telah berada di tahap akhir penyelesaian alat yang akan mengubah Frost menjadi anti-Death Storm yang nantinya akan mengalahkan makhluk tersebut, yang jika Frost berhasil, maka teror dari sang makhluk pemakan kesedihan itu akan berakhir tak lama lagi. Namun tiba-tiba Cecil meminta mereka ke ruang medik dikarenakan Caitlin mengalami kondisi yang cukup ekstrim, di mana dirinya secara terus-menerus melihat kenangan menyedihkan saat ayahnya tewas dalam pangkuannya. Mereka berasumsi bahwa itu merupakan dampak dari apa yang diberikan oleh Deathstorm kepada Caitlin, sehingga hal tersebut dapat terjadi, serta Frost mengatakan bahwa tak lama lagi mereka akan mengalahkan Deathstorm. Singkatnya, mereka kembali ke pekerjaan masing-masing, namun hal aneh mulai terjadi di mana satu persatu dari mereka kini kembali dihantui oleh rasa ketakutan mereka yang berupa wujud dari orang yang mereka cintai, dan itu merupakan ulah dari Deathstorm. Deathstorm menjelaskan bagaimana ia dapat ke dunia mereka melalui singularitas yang diciptakan oleh Ronnie dan menuntunnya kepada dunia mereka, serta mengatakan bahwa Frost sendiri tidak diperlihatkan rasa ketakutannya ataupun rasa kesedihannya. Itu dikarenakan Frost tak lebih dari kloningan dari Caitlin, sehingga tidak memiliki rasa empati di dalam dirinya. Sementara itu, kondisi dari Caitlin semakin memburuk dan membuat tubuhnya semakin panas, serta Cecil merasakan kesedihan dari tim The Flash yang terjebak entah di mana, sehingga dengan rasa kesedihan mereka membuat perasaan tersebut mengalir ke tubuh Caitlin, yang jika hal tersebut terus terjadi, maka tak lama lagi Deathstorm akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Tak berapa lama kemudian, Mark ataupun Chilblain yang datang untuk membantu Frost dalam menyelamatkan Caitlin. Mereka pun segera ke tempat alat yang dapat membuat Frost menjadi anti-Deathstorm. Sementara itu, rekan timnya yang masih terjebak di ruangan lain, serta mereka kembali dihantui oleh ketakutan mereka yang efek dari apa yang dilakukan oleh Deathstorm, membuat mereka kesulitan untuk mencari cara keluar dari tempat tersebut, dan semakin membuat situasi mulai memburuk, serta akibat tak adanya sirkulasi udara yang masuk dan tempat tersebut mulai memanas, maka tak lama lagi mereka akan mati secara perlahan. Not my mom. This is just another manipulation. You have to believe me. You're not real. Vuelve tu última tragedia. I'm done with your games. I've accepted her death. Tak jauh berbeda dengan di apartemen milik Iris, ia didatangi oleh Eddie Town yang menjelaskan bahwa tak lama lagi Iris akan mati akibat time sickness yang dideritanya, dan kematiannya akan sia-sia sama seperti kematian Eddie Town yang tak dapat mencegah munculnya dari Reverse Flash. Namun tak berapa lama kemudian Kapten Joe datang dan membuat sang makhluk tak berdaya, namun antek-antek Deathstorm memperlihatkan kepada Kapten Joe dan Sue tentang kesedihan mereka, sehingga sekali lagi mereka terjebak di ruangan tersebut dengan kesedihan mereka. Sementara itu di Star Labs, Mark membantu Frost dalam menyelesaikan alat tersebut dan mulai mengaktifkan alatnya yang membuat Frost akan berubah menjadi anti-Deathstorm. Namun kekecewaan harus mereka rasakan tatkala ternyata cara tersebut tak berhasil, sehingga untuk saat ini mereka tak dapat menyelamatkan Caitlin. Frost akhirnya mengerti mengapa ia tak dapat berubah menjadi anti-Deathstorm. Itu dikarenakan ia merupakan kloningan dari Caitlin yang tidak memiliki emosi apapun, sama seperti apa yang dikatakan oleh Deathstorm sebelumnya, dan alat tersebut tidak akan bekerja selama Frost tidak memiliki emosi tersebut. Mark pun mulai menyemangati Frost dan mengatakan bahwa akan selalu ada cara dari setiap permasalahan yang ada. Dikarenakan Frost tidak memiliki emosi kesedihan, maka Mark mempunyai ide yang cukup brilian untuk menyempurnakan alatnya sehingga dapat membuat Frost menjadi anti-Deathstorm. Frost pun mulai mendatangi Caitlin yang terlihat semakin memburuk, serta bersamaan dengan itu rasa ketakutan dari setiap tim The Flash membuat kekuatan dari Deathstorm semakin bertambah dan mengalirinya ke dalam tubuh Caitlin, sehingga tak lama lagi Caitlin akan mati. Melihat kondisi dari saudarinya itu membuat Frost mengeluarkan air mata
Dan ternyata itu merupakan rencana dari Mark sehingga dapat membuat Frost berubah menjadi anti-Deathstorm dan berhasil menyelamatkan mereka dari segala kesedihan. I've never felt this warm before. Setelah kejadian tersebut membuat mereka kagum terhadap penampilan baru dari Frost yang nantinya dapat mengalahkan Deathstorm. Mereka pun memulai rencananya di mana Frost akan berpura-pura menjadi Caitlyn agar dapat memancing Deathstorm keluar dari persembunyiannya. Dan tak berapa lama kemudian Deathstorm pun datang untuk mengambil apa yang telah menjadi miliknya. Namun betapa terkejutnya Deathstorm yang mengetahui bahwa ia telah dikelabui oleh tim The Flash dan membuat Frost terbang membawa Deathstorm ke sebuah tempat yang akan menjadi arena pertarungan mereka. Namun Deathstorm yang tidak ingin kalah memperlihatkan perbedaan kekuatan yang dimilikinya dan membuat Frost sedikit terpojok dengan serangan yang diberikan kepada dirinya. Namun dengan tekad yang sangat kuat, membuat Frost dapat mengalahkan Deathstorm serta menyerap segala kekuatannya sehingga Deathstorm lenyap untuk selamanya dan berhasil menyelamatkan Caitlyn. Mereka pun cukup senang akibat Deathstorm yang telah berhasil dikalahkan. Namun tak berapa lama kemudian, Frost tiba-tiba kehilangan kesadaran dan membuat Barry segera ke sana untuk memeriksa apa yang terjadi. Ia pun membawa Frost ke Star Labs dan mereka mulai memeriksa kondisi dari Frost setelah pertarungan tersebut. Caitlyn pun mulai mengambil serum fusi dingin yang menurutnya akan segera menyembuhkan segala luka yang dialami oleh Frost dari pertarungan tadi dan memulai menyuntikannya ke tubuh Frost. Yang tak berapa lama dari itu, Frost kembali ke wujudnya semula dan berhasil sadar dari pingsannya yang membuat mereka lega dengan situasi yang ada. Namun beberapa detik kemudian kondisi fisik dari Frost menurun dan membuat mereka panik dengan apa yang terjadi serta berusaha kembali menyadarkannya dengan alat pacu jantung. Namun Frost tak menunjukkan apapun kepada mereka yang bisa dipastikan bahwa Frost telah meninggal dan kita tidak akan melihat kemunculannya lagi melawan metahuman bersama dengan tim The Flash. Dan ini merupakan duka yang mendalam bagi Caitlyn yang kehilangan saudarinya. Singkat cerita, terjadi perampokan di pusat kota yang dilakukan oleh seorang pria dengan kostum yang dilengkapi oleh peralatan canggih sehingga membuat dirinya dapat dengan mudah mengalahkan para petugas yang ada. Namun bersamaan dengan itu, tim The Flash datang untuk menangkap si pelaku. Dengan berbagai macam jenis teknologi yang dimilikinya membuat sang perampok merobohkan bangunan yang ada di sekitarnya dan membuat Barry segera bergegas menolong orang-orang yang berada di gedung tersebut, sementara Allegra dan Cecil yang akan menangani si pelaku. Akibat mereka yang masih berduka atas meninggalnya Frost membuat seluruh tim The Flash kehilangan fokusnya sehingga membuat segala serangan yang mereka lakukan berujung sia-sia dan membuat sang pelaku berhasil melarikan diri. Mereka pun kembali ke Star Labs untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Sementara itu Barry dan Iris yang melihat kondisi dari timnya yang masih berduka atas kehilangan Frost memutuskan untuk mengistirahatkan mereka agar pikiran timnya dapat kembali fokus apabila kejahatan kembali terjadi di kota Central City. Mereka pun mulai memberikan penghormatan mereka kepada Frost, dimulai dari Iris yang mengundang orang-orang yang telah diselamatkan oleh Frost dan menyiarkannya melalui broadcast agar seluruh warga kota tahu bahwa apa yang telah dilakukan oleh Frost sama halnya yang telah dilakukan oleh The Flash, yaitu melindungi siapa saja yang memerlukan pertolongan dan melindungi mereka dari para metahuman. Sementara Allegra dan Chester menempatkan kostum kesukaan dari Frost saat pertama kali bergabung dengan tim The Flash dan mereka akan selalu mengingat kenangan tersebut meski Frost telah tiada. Dan untuk Barry, ia menyelesaikan semua bucket list dari apa yang ingin dilakukan oleh Frost semasa hidupnya, mulai dari membuat manusia salju di puncak gunung Everest dan masih banyak lagi. Setelah menyelesaikan semua daftar keinginan Frost, Barry pun mendatangi Caitlyn untuk mengetahui kondisi darinya karena ia tahu bahwa Caitlyn amat sangat kehilangan saudarinya dan mencoba untuk membujuk Caitlyn agar mendatangi pemakaman Frost yang akan dilakukan hari ini.
Ia mengatakan kepada Caitlyn bahwa apa yang dilakukan oleh Caitlyn ini sama halnya membuat Frost kecewa karena telah menutup dirinya dari tim The Flash, sehingga untuk menghormatinya dan menurutnya Frost tidak akan mati selama mereka masih mengingat Frost di dalam hati dan pikiran mereka. Singkat cerita, mereka semua pun berkumpul di tempat peristirahatan terakhir Frost dan saling menguatkan satu sama lain dikarenakan telah kehilangan sosok sahabat mereka untuk selamanya. Penghormatan terakhir pun diberikan oleh Caitlyn dengan mengatakan kepada mereka semua yang telah datang hari ini bahwa Frost telah mengajarinya banyak hal selama masa hidupnya dan yakin bahwa Frost akan tetap hidup bersama mereka di setiap kenangan yang telah mereka buat bersama. Maka dari itu, Caitlyn berjanji akan membuat Frost hidup dalam diri mereka masing-masing. Setelah acara pemakaman selesai, mereka pun berkumpul di kediaman Kapten Joe untuk menghibur Caitlyn agar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Namun tak berapa lama kemudian, perampok yang dijuluki Blockbuster kembali melakukan aksinya dan membuat tim The Flash segera bertindak. Namun kali ini mereka yakin akan mengalahkan Blockbuster. Setelah kepergian seluruh tim The Flash, Caitlyn menghubungi seseorang dan memintanya bertemu di apartemen miliknya. Setelah pulang, ternyata orang yang dihubungi tadi adalah Mark dan meminta bantuan darinya dikarenakan ingin mengerjakan sesuatu yang menurutnya akan membuat Mark mendapatkan apa yang diinginkannya. Mark pun terkejut dengan segala alat penelitian yang telah disiapkan oleh Caitlyn yang ternyata berniat untuk kembali menghidupkan Frost dengan mengambil sampel dari helai rambut miliknya. Sementara itu pada malam harinya terlihat Iris membaca hasil laporan dari rekan kerjanya mengenai The Flash yang telah berhasil mengalahkan Blockbuster dan berita tersebut akan diterbitkan besok. Sang rekan kerja pun meninggalkan Iris, namun dikarenakan melupakan sesuatu, ia pun kembali menemui Iris yang ternyata tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan seperti biasa, film pun bersambung.